Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini, pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kamis yang lalu kita membahas tentang wastasyiru qurbal maut fa innahu kama fil hadis akrabu ghaibin yuntadharu wa ma yadril insan la'alahu lam yakun ajali. Kita merasa
dekat dengan kematian. Karena kematian itu sesuatu yang gaib. Apa gaib atau? Gaib itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Datangnya kapan tidak tahu. Pada waktu kita di rumah atau pada waktu kita di perjalanan, pada waktu di mana saja kita tidak tahu. Tapi seandainya tahu, misalnya Pak To meninggal kurang 1 bulan, susah enggak? Susah. Ya. Misalnya Pak Amirin meninggal kurang 2 bulan, bisa tidur. Semakin hari kurang 1 bulan, kurang 2 minggu, kurang 1 minggu, ya toh? Kurang 2 hari, 3 hari. Sehingga apa? Sehingga tidak tenang. Kenapa kok tidak tenang? Karena dia mau dijemput dengan yang namanya kematian, tetapi persiapannya masih belum banyak. Ya, padahal di dalam hadis yang lain dikatakan tuhfatul mu'min al-maut. Hadiahnya orang yang iman, hadiahnya orang yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, hadiahnya itu kematian. Hadiah. Kenapa dikatakan hadiah? Karena ketika seseorang itu meninggalnya itu bekalnya banyak, husnul khotimah, maka seperti orang tidur. Jam 11 malam atau jam 10 malam tidur, jam 3 bangun, kiamat. Padahal dia tidurnya itu bertahun-tahun. Gitu? Bertahun-tahun. Karena dia itu adalah amalnya banyak, persiapannya banyak, kemudian meninggalnya dengan husnul khotimah, bagaikan orang yang tidur. Kalau Pak tidur itu enak gak Pak? Enak kan? Tidur jam 10, tangi jam 3, selama tidur, tahu enggak? Enggak tahu. Pak Amir juga gitu. Selama tidur jam 10 sampai jam 3, gitu, berapa jam? Tidak tahu apa yang terjadi. Selama tidur 5 jam, selama tidur 4 jam, tidak mengerti. Tahu-tahu dibangunkan, ditidurkan. Ya, setelah dibangunkan kita berdoa, alhamdulilladzi akhyana ba'da amadana wa yusuf. Berterima kasih bahwa orang yang tidur bisa tidur dan orang selama tidur tidak mengerti, kemudian bangun tidur, kondisi fisik menjadi enak, segar. Itu semua yang ngatur siapa? Allah. Makanya kita diajari berdoa, alhamdulillah akhyana ba'da amadana wa ilaina. Segala puji bagi Allah. Dihidupkan setelah dimatikan. Jadi orang tidur ini diumpamakan orang mati. Ya toh? Ba'da amadana wa ilaina nusur. Ahya dihidupkan setelah dimatikan. Nah, itu bagi orang yang meninggal husnul khotimah, bekalnya banyak. Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah, bonusnya orang meninggal itu kematian.
Tapi orang-orang yang arifin, orang-orang yang makrifat, orang-orang yang mengenal Allah, dia senang dengan datangnya kematian. Kenapa kok senang dengan ada kematian? Dia berjumpa dengan yang dicintai. Orang-orang yang mengenal Allah. Tapi orang-orang yang belum ada persiapan, takut. Ya, belum ada persiapan. Ya, tiba-tiba meninggal. Persiapannya belum banyak, kemudian belum tobat, kemudian belum apalagi, di tengah-tengah meninggal. Ya, nah, sehingga dengan kejadian seperti ini, maka di sini diterangkan wastasyiru qurbal maut. Merasa kematian itu dekat. Kalau sudah orang itu merasa bahwa mati itu dekat, apa yang terjadi? Apa tobat. Ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita kan, jamaah ini kan banyak yang sudah meninggal. Dulu Cakdi, ya, ketika istighosa, ya, suaranya keras. Kemudian dulu orang Tulus itu namanya siapa? Yang angkatan itu? Biasa itu apa itu? Pak Darmin. Ya, sudah 7 hari ini atau dua minggu? Sudah 7 hari. Mau Muharram. Itu Pak Darmin yang biasa berjamaah di sini subuh biasanya. Ya, temannya Bapak itu Purnawirawan. Iya. Iya. Nah, kejadiannya biasa. Operasi katarak. Karena dia punya mungkin diabetes, akhirnya meninggal. Seperti Pak Jamil dulu, sakit apa itu? Kemudian istilahnya itu gak berani dioperasi, itu gak berani. Saya bilang, Pak Jamil, operasi saja, mosok takut mati. Akhirnya operasi, 2 minggu meninggal. Nah, itu sudah ada catatan-catatannya. Sudah ada catatan-catatannya. Sudah ada takdirnya. Sudah ada tulisan-tulisannya. Oh, meninggalnya Pak To usianya berapa? 70. Sekarang kan 74 atau ya? 74. Ya, sudah dicatat itu. Nah, itu adalah gambaran bahwa kematian itu adalah pasti terjadi. Ya, tetapi di dalam kitab ini memberikan satu motivasi, kita itu disuruh merasa bahwa kematian itu dekat. Apa manfaatnya? Kalau sudah merasa bahwa kematian dekat, pertama, tobat. Ya, pertama tobat. At-taubatu min jami'idz dzunub. Tobat dari dosa-dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Innallaha tawwabur rahim. Allah menerima tobatnya seluruh hambanya. Dosanya sebesar apapun, tetapi menyadari, kemudian berhenti, menyesal, tidak mengulang, maka Allah akan mengampuni kepada orang yang tobat tadi. Ya, tobat. Kemudian bagi orang yang merasa bahwa mati itu adalah dekat, maka semangat ibadah. Jamaahnya semangat, membaca sholawatnya semangat, ngaji Al-Quran semangat, semangat. Kenapa? Karena memang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk
ibadah. Tidak ada yang lain. Sehingga panjenengan sedoyo ini semuanya ini antri untuk menunggu kematian. Pak Ikhwan usianya sudah 65, 63. Pak Amirin 62, 61. Pak Tau usianya 74. Ingin ditambah berapa toh? 25 tahun Pak ya. Minta ditambah 25 tahun. Ya, semuanya itu adalah Allah. Yang mentakdirkan itu Allah. Ya, semuanya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu. Makanya ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan. Pertama, cepat-cepat mendatangi panggilan Allah. Ketika ada cepat-cepat. Apalagi belum dipanggil. Adzan di masjid ini misalnya jam zuhur kurang berapa menit kita sudah di sini. Mendahulukan atau cepat-cepat ketika Allah memanggil. Pertama. Mulai dari subuh, mulai dari zuhur, asar dan sebagainya. Itu kita istiqomahkan. Berat Pak Ikhwan? Berat enggak? Ya, tetapi kalau kita melihat dari usia kita, kemudian dari Allah, tujuan Allah menciptakan manusia, pertama apa Pak Amirin? Tujuan Allah menciptakan manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama. Kemudian yang nomor 2, tujuan Allah menciptakan manusia apa Pak Ikhwan? Yang nomor 2 adalah apa itu di dalam Al-Quran? Ya, sebagai khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa khalifah itu? Memimpin. Apa khalifah itu? Tujuannya memakmurkan. Tujuannya adalah dunia ini, masyarakat ini, keluarga ini supaya maju. Ya, keterlibatan panjenengan untuk membangun masyarakat. Jadi pengurus takmir, jadi pengurus kampung, jadi pengurus macam-macam itu tujuannya Allah menciptakan manusia, ibadah yang pertama, yang nomor 2 sebagai khalifah, keterlibatan seseorang untuk membangun masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik? Ya, bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang tunduk dan patuh kepada Allah? Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya masyarakat ini, seandainya bangsa ini, seandainya dunia ini, walau anna alal amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Allah akan membuka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ya, keselamatan, kebahagiaan dan sebagainya. Walakin kadzdzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tetapi ketika masyarakat manusia banyak yang melakukan satu kedzaliman, ya, maka Allah akan memberikan satu peringatan dan Allah akan memberikan satu azab disebabkan karena tidak adanya amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak adanya saling ingat mengingatkan. Ya, makanya tujuan Allah menciptakan manusia adalah ibadah. Yang nomor 2 bukan hanya sekedar ibadah,
tujuan Allah menciptakan membangun dunia ini semakin hari semakin maju. Dulu naik haji naik apa? Pak? Naik kapal. Sebelum ada kapal naik apa? Pak Haji Arifin ini naik kapal dulu. Berapa hari Pak Haji Arifin? Naik kapal 21 hari. 21 hari. Ada yang meninggal. Terus dimakamkan, dibuang ke laut. Tapi pada waktu abah saya dulu meninggal di laut. Pada waktu masih zaman penjajah. Dimakamkan, dilempar di laut. Dulu naik haji kapal selama beberapa hari. Mekah Madinah naik apa Pak Syarif dulu? Unta, mobil ya. Kalau abah saya dulu naik unta, sehingga naik haji dulu itu kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, dengan adanya kemajuan, ya, maka ada pesawat. Ya, dengan adanya kemajuan yang dulunya ditempuh itu 21 hari, 30 hari, pesawat ditempuh berapa Pak Jaribun? 12 jam. 10 jam. Nah, ini tujuannya Allah menciptakan manusia, satu sisi adalah peningkatan ibadah, sisi yang lain adalah menjadikan dunia ini maju. Makanya kita harus keterlibatan untuk membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun masjid, dan sebagainya untuk menjadi masyarakat yang tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga ketika tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar di masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kezoliman itu adalah akan merajalela, Allah memberikan satu peringatan. Ya toh? Ada tsunami, ada gunung meletus, ada lain sebagainya, ada satu kota, satu masyarakat yang masuk di dalam tanah. Itu karena kezoliman yang dilakukan oleh manusia, tidak adanya gerakan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau kita ingin menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, apa yang dilakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Sebelum ngajak kebaikan, ibadah binafsik. Awak ikut wabi. Sebelum Pak Amirin ngejak wong tonggone jamaah, Pak Amirin itu jamaah sih. Ya, sebelum Pak Ikhwan mengajak teman-temannya untuk istighosah dan sebagainya, Pak Ikhwan kudu aktif dulu, ibadah binafsik. Ta'muruna bil ma'ruf. Nomor 2, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau kemungkaran ini dibiarkan, akan merambah, akan meluas. Kalau tidak ada amal ma'ruf munkar, akan diperingatkan seperti tadi. Yang nomor 3, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi, yang pertama, mendahulukan, kalau Allah sudah memanggil dengan suara azan, cepat-cepat nang masjid. Kemudian yang nomor 2, kasih sayang kepada sesama manusia. Punya kasih sayang kepada sesama manusia. Ya toh? Apa bentuk kasih sayangnya itu? Sesuai dengan kemampuannya. Ya toh? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau punya tenaga, ya tenaga. Kalau punya finansial, kalau mendoakan, minimal mendoakan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman dan sebagainya. Kasih sayang kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, menambah nilai-nilai kesunatan. Apa itu kesunatan? Bangun malam, Senin Kemis, baca sholawat, dan lain sebagainya. Jadi materi yang kita bahas ini tadi adalah merasah
bahwa kematian adalah tidak jauh, tetapi dekat. Supaya nopo? Tobat. Yang kedua, semangat ibadah. Yang nomor tiga, apa? Semangat ibadah. Kemudian yang nomor pertama tadi adalah tobat, semangat ibadah. Nomor tiga apa? Ya, istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Oke, ya, terakhir ada pertanyaan monggo. Pak Ikhwan, silakan tanya dulu. Monggo. Ya. 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 Jadi tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Gitu. Yang pertama tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Yang satu contohkan tadi, ibadah binafsi. Awake memberikan satu teladan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Ngajak, ta'muruna bil ma'ruf. Misalnya Pak Ikhwan mengajak orang satu untuk jamaah, Pak Ikhwan mendapatkan bonus, mendapatkan pahala, sebagaimana yang dilakukan orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Mengajak. Nah, mengajak orang untuk melakukan satu kebaikan itu berbagai macam cara. Kemudian yang nomor dua, wadanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran dengan bekerja sama. Minimal diri kita ini tahu bagaimana ketika ada kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ketika kita tahu ada kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ketika panjenengan tahu ada kemungkaran, robalah dengan kewenangan. Kalau Pak Ikhwan sebagai RT, lakukan kewenangan sebagai RT. Kalau Pak Ikhwan sebagai orang tua, ketika anak, lakukan kewenangan orang tua. Kalau Pak Ikhwan sebagai warga RT, kemudian memberikan satu informasi kepada pimpinannya RT. Apa? Falyughayyirhu biyadi. Dirungkut, ada kemungkaran, ada minuman keras, Pak Ikhwan metu RT nih, Pak, ini ada seperti ini. Kalau bisa mampu nangani, tangani sendiri. Fa illam yastati fabilisani. Tidak punya kewenangan dan tidak punya cara, gak mampu. Yang nomor dua tadi, bilisan, ngandani. Dengan cara yang baik. Tonggone ada minuman keras, tonggone ada berjudi dan sebagainya. Didatangi, ngomong yang baik. Tapi kalau istilahnya memberikan satu peringatan dengan akhirnya tidak terjadi yang baik, tapi terjadi perkelahian dengan cara yang baik. Ya, fa illam yastati fabilisani. Kalau tidak punya kewenangan, dengan ucapan. Kalau ucapan nggak berani, fabiqalbi wa dzalika aful iman. Didoakan.
tetangga yang omben kate metu RT ini gak wani karena dia punya intel yang banyak. Gue dikandani, oh ini Pak Ikhwan, akhirnya takut. Kata diomongi ya tidak berani, didoakan supaya dia itu mendapat petunjuk dan tidak melakukan kemungkaran. Ya, jadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa ila wa dzalika adaful iman. Itu cara ketika kita menghadapi satu kemungkaran. Ya. Kalau RT bekerja sama dengan Koramil, dengan kepolisian, dengan Linma, dengan macam-macam keamanan yang ada di kampung, di masyarakat. Bekerja sama. Nah, selama kampung itu ada seperti itu, aman. Tapi kalau keamanannya tidak berfungsi, dan amal ma'rufnya itu tidak berjalan, dan sebagainya, maka kampung itu adalah kampung yang tidak berkah. Kenapa? Karena tidak jalan amal ma'ruf nahi mungkar. Oke, sekarang Pak Amir silakan tanya. Monggo. Ya, manis mati terus. Mati itu sudah ada ketentuannya. Yang penting persiapannya. Kalau ada persoalan takut apa? Kepingin mati itu adalah putus asa. Gak boleh kita ini istilahnya itu berputus asa dengan rahmat Allah. Ketika senang hidup ini hidup selama-lamanya. Tapi ketika diuji yang menyakitkan, kepingin mati. Itu adalah bukan sifatnya orang Islam. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Bersyukurnya itu apa? Bersyukurnya ditingkatkan ibadah. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kenikmatan ini yang diberikan kepada engkau wahai Muhammad banyak sekali. Begitu juga kepada diri kita. Maka kenikmatannya itu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Pak Ikhwan dikasih kesempatan, gak iso dihitung. Saking nikmatnya. Pak Ikhwan ke kamar mandi bisa, kencing bisa, berak bisa. Nikmat enggak? Nikmat. Pak Ikhwan bisa tidur, nikmat enggak? Nikmat. Bisa bernafas, nikmat enggak? Nikmat. Ribuan miliar, gak bisa dihitung. Seandainya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang besar seperti itu, apa? Bersyukur. Bersyukurnya diwujudkan dalam peningkatan ibadah. Sholat pengine sing sregep, jamaah sregep, poso Senin Kamis sregep, maca shalawate sregep, zikire sregep, ngajine sregep. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah dari Allah. Ya toh? Karena kesehatan ini dari Allah. Dia ngerti, dia makrifat bahwa dia bisa berdiri itu dari Allah, dia bisa duduk itu dari Allah, dia bisa tidur itu dari Allah, dia bisa bangun dari Allah. Sehingga ketika dia merasa seperti itu, memperbanyak ibadah, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, lisannya, hatinya ini adalah dari Allah. Kemudian bentuk syukurnya apa? Peningkatan amal ibadah. Yang biasanya tidak pernah puasa Senin Kamis, belajar Senin Kamis. Yang biasanya tangi dalune itu hanya sholat tersebut ditambah lagi, sholawat tambah lagi. Bahwa betapa pentingnya, betapa hebatnya, ya toh, nikmat yang berupa sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian ketika diuji kesakitan, sudah diukur oleh Allah bahwa dengan ujian seperti ini, ya toh, maka dia harus
bersabar, dan berlindung kepada Allah. Jadi orang bisa makrifat itu karena diberi kenikmatan, bisa juga orang itu makrifat, mengenal Allah. Orang dikasih ujian, bala, sakit, yang sakitnya itu sangat menyakitkan, dia sadar sehingga dia istighfar, dia dengan kesadaran yang tinggi, maka dia zikir, sholawat, macam-macam, akhirnya dengan diberi sakit itu dia makrifat mengenal Allah. Jangan sampai panjenengan sehat ini harus merasa bahwa sehat ini dari Allah, berarti sudah makrifat kepada Allah sehingga ditingkatkan. Jangan sampai diuji sakit. Kenapa? Karena ketika seseorang itu dikasih kenikmatan gak ingat Allah, dikasih nikmat dan sebagainya lupa kepada Allah, tidak ada peningkatan, akhirnya dikai sakit. Nah, dikai sakit tujuannya apa? Supaya dia menyadari bahwa sakit itu adalah tidak enak, sehat itu adalahnya enak. Terus diuji, dibawa ke sana nggak sembuh, dibawa ke sana sudah sembuh, akhirnya dia pasrah, istighfar, berlindung kepada Allah, akhirnya sehat. Berarti dia mengenal Allah. Dikai sehat tujuannya Allah juga supaya mengenal Allah. Dikasih sakit tujuannya Allah itu baik. Kenapa? Supaya mengenal Allah. Ya. Sehat itu juga dari Allah sehingga ditingkatkan, sakit itu juga dari Allah sehingga dia tobat, kemudian berubah menjadi orang yang baik. Sudah? Ada lagi Pak? Itu Pak Ikhwan. Sudah ya? Ada lagi Pak Ikhwan, Pak Amirin. Silakan, kurang satu. Ya. Ya. Yang benar itu adalah disabar-sabarkan. Sabar itu bukan berarti diam, tapi sabar itu ikhtiar. Sabar itu bukan menang, kayak sakit menang, naik. Gak apa-apa naik kuat. Tapi ini gak kuat, ikhtiar. Ikhtiar zahir, supaya berobat, ikhtiar batin, berdoa kepada Allah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Rahmatil alamin. Rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Liyakumul abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.